Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang yaitu Rahmi Rahmayanti, Arami Prima Rahwati, Atina Rahma Ikhtiari, dan juga Rena Nuralia. Dalam video ini kami akan membahas mengenai salah satu sistem e-learning yang bernama Classtheme, mulai dari pembuatan akun hingga penggunaannya dari sudut pandang guru, murid, dan juga orang tua. Yang pertama yaitu pembuatan akun yang akan dibahas oleh saya sendiri yaitu Rahmi Rahmayanti. Untuk membuat akun, persiapkan alamat email terlebih dahulu untuk mendaftar sebagai pengguna Classtheme. Di sini kami sudah menyiapkan 3 email yang akan didaftarkan sebagai guru, murid, dan juga orang tua. Untuk masuk ke halaman web Classtheme, kita bisa mengetikkan kata kunci Classtheme pada halaman pencarian. Kemudian, klik hasil pencarian teratas. Selanjutnya, untuk mendaftar akun, klik Get Started for Free. Dan akan muncul beberapa pilihan untuk sign in atau masuk ke dalam Classtheme. Namun karena belum memiliki akun, maka kita akan pilih sign up terlebih dahulu yang tersedia di pilihan terbawah. Di sini saya akan menunjukkan cara sign up menggunakan akun Google, yaitu dengan klik sign up with Google, dan pilih akun Google yang akan digunakan untuk mendaftar. Jika akun Google yang akan digunakan belum tertera di daftar akun, maka bisa memilih use another account dan masukkan alamat akunnya. Setelah itu akan muncul laman yang harus dilengkapi guna membuat akun. Setelah memasukkan email dan juga nama yang tepat, kita akan diarahkan pada role atau peran dari akun yang akan kita buat ini. Di sini saya akan membuat akun guru terlebih dahulu, maka saya akan klik opsi teacher, dan terakhir klik opsi I read and agree to all of the above sebagai persetujuan atas syarat dan peraturan dari sistem Classtheme ini. Terakhir, klik sign up dan otomatis akun sudah berhasil dibuat. Kita akan diarahkan pada halaman greeting atau sambutan dan diajak untuk membuat kelas. Nah, ada 2 opsi untuk membuat kelas, yaitu dengan menggunakan organisasi atau tanpa organisasi. Tentu kita akan memilih membuat kelas tanpa organisasi. Selanjutnya akan diarahkan pada halaman untuk melengkapi detail kelas yang akan dibuat. Masukkan nama kelas yang ingin dibuat. Nah, di sini misalnya nama kelasnya yaitu Matematika SMA. Kemudian tahun dimulainya kelas tersebut dan juga pilih grade dari kelas tersebut. Di sini saya pilih kelas 10. Untuk description, bisa memasukkan deskripsi dari kelas tersebut, namun itu opsional, jadi tidak dicantumkan pun tidak apa-apa. Kemudian setelah melengkapi semua datanya, tinggal klik tombol done. Pastikan namanya sudah benar, kemudian klik complete, dan kelas pun berhasil dibuat. Selanjutnya untuk membuat akun siswa, caranya sama seperti cara pembuatan akun guru tadi. Di sini bedanya ketika memilih role atau peran, tentu saja yang dipilih adalah opsi student, karena akunnya untuk siswa. Setelah akun berhasil dibuat, kita akan diarahkan pada laman greeting atau sambutan dan diajak untuk membuat kelas, sama seperti saat membuat akun guru tadi. Nah, laman ini akan tetap muncul untuk semua peran yang dipilih, baik itu guru, siswa, ataupun orang tua. Tapi karena siswa dan orang tua tidak memerlukan pembuatan kelas, maka laman tersebut bisa diabaikan dan kita bisa kembali pada laman utama Classtheme atau kita bisa mengetikkan classtheme.com pada bar pencarian. Selanjutnya untuk masuk ke dalam akun siswa yang telah dibuat, tinggal klik login. Pilih opsi sign in with Google. Dan otomatis siswa akan masuk ke dalam web Classtheme. Ini adalah tampilan awal akun siswa yang belum join kelas apapun. Untuk bergabung ke dalam kelas, siswa bisa memasukkan kode kelas pada opsi Enter Class Code dari kelas yang guru buat. Nah, kode kelas tersebut bisa kita peroleh di akun guru dengan cara klik Invite Member, kemudian di situ langsung tertera kode kelasnya. Kita akan copy paste kode ini ke akun siswa tadi. Setelah memastikan kode kelasnya benar, klik join class.
Kemudian pastikan juga namanya sudah benar. Untuk foto profil itu opsional. Dan setelah itu tinggal klik join. Maka otomatis siswa akan langsung bergabung pada kelas. Selanjutnya, untuk membuat akun orang tua, tentu saja caranya sama seperti membuat dua akun sebelumnya. Bedanya, saat memilih role atau peran yang dipilih adalah parent. Ketika diarahkan ke halaman greeting dan pembuatan kelas, kita bisa abaikan saja seperti tadi, dan kembali ke halaman utama Classting atau ke classting.com. Setelah itu, pilih opsi sign in untuk melihat akun yang sudah dibuat. Di sini saya bisa langsung masuk ke dalam akun tanpa harus memilih opsi sign in with Google karena akunnya sudah secara otomatis tersimpan pada Chrome yang saya gunakan. Kemudian laman awal akun akan sama seperti yang muncul pada akun siswa tadi, dan untuk masuk kelas, orang tua bisa memasukkan kode kelas yang sama dengan kode kelas yang dimasuki oleh anaknya. Klik join class, kemudian pastikan namanya sudah benar, dan klik join. Maka orang tua pun sudah masuk ke dalam kelas. Untuk memeriksa siapa saja yang sudah menjadi anggota kelas, guru bisa mengecek pada fitur members. Di situ akan terlihat siapa saja guru, siswa, dan juga orang tua yang sudah bergabung ke dalam kelas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan kelas, cara penguploadan tugas maupun materi dan fitur-fitur lainnya yang berada di Classting. Nah, kebetulan Classting ini sudah tersedia dalam bentuk aplikasi, jadi dapat di-download di Play Store maupun App Store, yang tentunya dapat mempermudah dalam pengaksesan, seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan web learning-nya, web learning dari Classting tersebut. Nah, di sini yang pertama kita akan mencoba cara membuat kelas atau tutorial membuat kelas gitu di Classting ini. Yang pertama, ini tampilan awalnya seperti ini. Nah, yang pertama itu kita ada pilihan di sini Start a New Class. Jadi kita klik saja Start a New Class. Kita tunggu. Nah, lalu tampilannya seperti ini. Di sini tuh ada pilihan yaitu Find My Organization. Nah, kalau kita klik di sini, itu kita harus memasukkan nama sekolah maupun nama institusinya. Karena mungkin kita tidak punya, jadi di sini juga ada pilihan Create a class without an organization. Jadi di sini kita bisa membuat kelas tanpa harus memasukkan nama organisasi dan segala rupanya gitu. Jadi kita bisa klik. Nah, di sini juga kita dapat memberi nama, misal namanya matematika SMP, matematika SMA, atau apapun itu sesuai dengan materinya. Lalu di sini juga kita dapat memilih kita tuh kelasnya dibuatnya kapan. Lalu di sini juga ada tingkatan kelasnya. Jadi di sini ada mulai dari tidak ada tingkatan sampai lanjutannya gitu, misalnya dari SD, TK, terus SMP, SMA gitu, dan seterusnya. Lalu di sini juga kita dapat memberi deskripsinya. Nah, kebetulan karena saya sudah membuat kelas yang tadi ada di halaman utama, dan ini kebetulan ada di akun guru ya. Di sini adalah yang saya gunakan adalah akun guru. Lalu di sini kita dapat mengklik matematika SMP atau kelas yang tadi saya buat. Nah, lalu di sini kita dapat melihat seperti ini adalah tampilan awalnya. Nah, bagaimana cara mengundang siswa maupun orang tua siswa, yaitu dengan invite members. Kita klik invite members. Nah, di sini tuh ada class code atau kode kelas. Jadi di sini kita dapat mengcopy invitation link-nya. Nanti kita share ke misalnya WhatsApp atau apapun itu yang terdiri dari siswa sama orang tua siswanya. Jadi kita dapat mengcopy lalu dibagikan. Nah, setelah itu nanti di akun di akun siswa maupun di akun orang tuanya itu tinggal mengetik saja dari class code tersebut seperti itu. Nah, kita ke tampilan awal. Di tampilan awal itu terlihat di sini ada announcement, assignment maupun galeri.
Nah, announcement itu berarti pengumuman, assignment itu tugas, dan galeri itu kegiatan apapun, misalnya kayak foto atau video. Nah, itu dapat terlihat di sini gitu. Kita juga dapat post di sini. Karena di sini masih kosong karena kita juga belum upload apapun. Nah, sekarang kita coba untuk upload materi. Lalu di sini juga ada write. Nah, di sini tuh ada pilihan. Kita juga dapat membuat pengumuman kah, atau misalnya kita buat postingan kah, atau tugas. Nah, sekarang saya mencoba untuk membuat postingan materi terlebih dahulu. Nah, dapat dilihat juga fitur-fiturnya. Di sini kita dapat menulis judul, misal. Nah, misal seperti itu. Itu judul materinya. Lalu di sini juga kita dapat mengupload dalam bentuk. Nah, di sini tuh dapat dilihat dalam bentuk gambar, dalam bentuk file, dalam bentuk video, maupun dalam bentuk link. Kita dapat taruh di sini, di add content sini. Jadi kita sekarang upload dalam bentuk file. Nah, kita juga dapat memberi keterangan atau memberi pengumuman tambahan. Di sini kita tinggal ketik di sini, tapi saya akan mencobanya nanti untuk di announcement seperti itu. Nah, jadi di sini sudah di-upload si bahan ajarnya atau materinya. Nah, di sini dapat dilihat tampilannya ada space. Space ini untuk penyimpanannya. Penyimpanannya mau kemana? Di sini tuh pilihannya ada class photos, ada random, ada study materials. Di grupnya itu ada grup orang tua maupun grup siswa. Nah, tapi di sini saya akan membagikan ke studi materials karena ini merupakan materi. Nah, kalau di random mungkin itu bebas apa saja yang bakal di-post, nanti disimpan di random itu bisa. Kalau misalnya di kelas fotos itu biasanya foto dan video saja yang dibagikan di sini. Nah, sekarang saya coba untuk di studi materials. Lalu di sini juga kita dapat menambahkan tag, misal tagnya hashtag matematika atau apapun itu kita dapat tambahkan, tapi saya tidak akan tambahkan. Nah, di sini juga ada post settings atau pengaturan dari postnya. Pengaturan dari postnya di sini itu kita dapat men-schedulekan postan ini itu akan ada atau akan terupload itu kapan. Nah, jadi bisa di sini, nah bisa dilihat mungkin di sini kita dapat menjadwalkan kan. Nah, kebetulan saya tidak akan memakainya karena saya ingin langsung post. Nah, di sini juga ada admin only atau hanya kita saja yang bisa, hanya pembuat saja yang bisa melihat gitu. Nah, saya juga tidak akan menggunakannya karena ini akan dibagikan untuk siswa dan orang tua siswa. Lalu di sini juga ada pilihan post atau save as draft. Nah, kalau save as draft berarti saya menyimpannya, tidak membagikannya. Jadi, saya memilih untuk yang post aja. Nah, di sini sudah terupload. Kita dapat melihat di halaman pertama. Nah, di sini sudah terupload untuk bagian materi. Dapat diklik seperti ini untuk tampilannya. Dan sekarang saya ingin mencoba membuat announcement atau pengumuman. Pengumumannya di sini misal pertemuan 1. Misal seperti itu, kontennya misalnya atau keterangannya. Nah, misal pelajari materi yang sudah diberikan dengan seksama. Misal seperti itu. Lalu di sini kita juga dapat menambahkan tag-nya. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Lalu di sini juga bisa di schedule. Kita mau ngepost ini kapan. Seperti itu. Karena saya langsung ingin ngepost, jadi post saja. Seperti itu. Nah, tampilannya itu seperti ini. Ini ada di announcement atau pengumuman. Seperti itu. Nah, jadi bertambah di sini. Nah, lalu di sini juga ada keterangannya kita itu berupa apa, announcement atau apa. Seperti kan di sini studi material, studi announcement. Nah, jika sudah seperti ini, kita coba untuk membuat tugas. Nah, untuk membuat tugas ini ada menu atau pilihan assignment. Assignment di sini merupakan tugas ya artinya. Tugas. Nah, bisa dilihat tampilannya seperti ini. Lalu juga di sini misal judulnya kita tetap misalnya pertemuan 1. Atau tugas pertemuan 1. Nah, misal seperti itu. Di sini juga kita dapat
mengupload sama gambar, file, video maupun link. Tapi di sini saya akan mengupload file. Nah, misal file ini, lalu misalnya kita beri keterangan, kerjakanlah dengan baik dan benar. Nah, misal seperti itu. Nah, lalu kita di sini ada pilihan. Kita tenggatnya ini mau kapan? Nah, misal karena sekarang tanggal 11, jadi kita ubah misal ke tanggal 13 untuk deadline-nya. Lalu jam berapanya? Terakhirnya jam 9 malam misal. Nah, sudah terubah di situ. Lalu di sini kita bisa select members. Nah, jadi fitur ini tuh menurut saya sangat berguna untuk misal ada ulangan atau apapun itu yang di remedial. Apa kan itu kita hanya mungkin beberapa siswa saja yang di remedial. Nah, jadi kita bisa hanya memilih beberapa siswa. Tapi kalau misalnya untuk tujuan seperti ini kita dapat memilih bisa tugas atau materi itu semua siswa dapat melihat. Jadi di sini kita select all aja gitu, select all karena di sini kita cuma satu siswa jadi nggak apa-apa kita select all aja. Lalu selection done. Nah, di sini juga nilainya itu kita bakal berapa untuk si tugas ini seperti itu. Nah, di sini 100 ya udah nggak apa-apa 100. Nah, lalu kita juga dapat langsung posting dari tugas ini. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi di sini itu tenggatnya, ada due date-nya. Lalu di sini juga ada poinnya. Lalu di sini juga ada hasilnya. Tapi karena di sini kita baru post, jadi tentu belum ada hasilnya ya. Di sini masih kosong. Nah, seperti itu. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, yang tadi adalah cara-cara untuk menambahkan materi, menambahkan tugas, terus juga kita bisa melihat untuk pembuatan kelas seperti apa. Nah, lalu di sini juga ada class photos. Nah, di sini juga kita dapat, nah di galeri tersebut itu nanti kita bisa melihat, nah untuk misal bisa ngepost juga gambar maupun video kegiatan di kelas atau seperti apa gitu. Jadi kita juga dapat terhubung melalui Zoom. Jadi di sini di web learning ini kita dapat terhubung melalui Zoom. Jadi kita langsung connect ke Zoom. Nah, jadi di sini ada keterangan yang katanya kita disuruh login dulu ke Zoom-nya, lalu nanti baru allow aksesnya gitu. Jadi nanti kita bisa terhubung ke Zoom seperti itu untuk melakukan live class atau kelas langsung gitu. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan mempraktikkan cara login akun siswa dengan menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. I guess you're really good at saying what you mean. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Ini merupakan tampilan utama akun siswa. Pada bagian ini, siswa dapat bergabung ke dalam kelas dengan menggunakan kode kelas yang dibagikan oleh guru. Dapat dilihat bahwa kelas yang terdaftar adalah Matematika SMP. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe. Ini merupakan tampilan halaman kelas. Semua aktivitas yang dibagikan oleh guru akan tampil pada bagian ini. And I'm paranoid, it's under my skin, I got careless. Selanjutnya, untuk mempelajari materi, siswa mengunduh bahan ajar yang dibagikan guru. Tidak ada opsi preview pada Classthing, jadi file yang diunggah oleh guru akan otomatis terunduh oleh siswa.
Setelah siswa mempelajari materi, siswa mengerjakan tugas dengan mengunduh file yang diberikan. Tell you the truth, I love porcelain. You put down the phone, you've nowhere to go. Pengumpulan tugas dapat berupa tulisan yang disertai dengan foto maupun file. Line, the red stop sign, no room to go slower. You do it today, you do it again in a week. You're a fake, you're a freak, you're a parasite stuck in a leech. Come on, man, it's over. Yeah, it's over now. What a waste of time. What a waste of time to fall so far behind. You're back on the beat, distorted and cheap. You're a villain. What the fuck are you selling? You're a sham. I won't fall at your feet. Now come on, man, you're older. Yeah, you're older now. What a waste of time to fall so far behind. You're out in the street, feeling weak and defeated. It's all that you Siswa dapat menuliskan sesuatu. Misal, di sini siswa menuliskan refleksinya setelah mempelajari materi. Tulisan ini diunggah dengan setting hanya guru atau admin yang dapat melihat postingan ini. after the show. It's so relieving getting told to go. I've been thinking about myself today, thinking how I changed, how I really don't care if you are here or if you don't stay. Setelah di-post, tulisan akan muncul di halaman kelas. But I don't wanna cry. Ini merupakan halaman untuk mengubah pengaturan akun siswa. Dapat dilihat terdapat opsi leave class, yaitu opsi untuk meninggalkan kelas. You remember that night we met? I thought you looked so fine. Guess we have to agree to disagree for this one last time. Pretty weird that day when we did not exchange our elbows. Siswa juga dapat melihat seluruh kelas serta notifikasi-notifikasi dari kelas yang diikutinya pada halaman utama. But I'm still looking forward to watching part 2 of Deathly Hallows with you. Setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, siswa dapat keluar dengan opsi sign out. Halo,
Assalamualaikum semuanya. Di sini aku akan ngejelasin tentang point of view dari clasting akun orang tua. Jadi yang pertama kita login menggunakan email karena kita sudah mempunyai akun sebelumnya, sudah membuat akun, jadi kita tinggal login aja. Bisa menggunakan email atau Google, akun Google. Terus kita masuk. Nah, di sini ada kelas matematika SMP, itu kelas yang sudah tersedia atau kita sebelumnya sudah join. Nah, di sini untuk memasukkan kode kelas untuk join ke kelas yang baru. Nah, selanjutnya di sini ada untuk semua postingan. Dan ini untuk pengumuman, dan galeri itu untuk foto atau video yang telah diunggah. Nah, di sini ada materi untuk pertemuan ke-1 ya. Kita bisa buka untuk tugas pertemuan ke-1-nya, dan kita juga bisa mendownload tugas yang diberikan guru kepada siswa. Jadi kita juga bisa melihat tentang file tugasnya yang telah diberikan guru kepada siswa. Nah, untuk selanjutnya ini ada di bahan ajarnya ya. Untuk bahan ajar pertemuan 1 itu juga kita bisa melihat bahan ajar yang dibagikan guru kepada anak kita. Jadi kita juga bisa mengontrol gitu tuh apa aja bahan ajar untuk pertemuan 1 sampai dengan pertemuan selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk fitur ini sebenarnya kita bisa menggunakan ini untuk menulis pesan atau saran atau masukan kepada admin atau guru yang ada di kelas tersebut. Itu boleh di privasi atau boleh juga untuk umum ya. Itu terserah, bisa kita masukkan saran masukannya itu apa aja boleh. Ini untuk contohnya ya. Nah, ini setelah kelihatan setelah di postnya, dan akan masuk ke all post yang ada di di halaman pertama itu. Nah, di sini ada member-membernya, ini untuk list membernya yang terdiri dari guru, siswa, dan orang tua. Ini untuk generalnya itu sama aja kayak yang di bagian pertama tadi, itu sudah meliputi topik-topik yang kita buka sebelumnya. Nah, di sini kita masuk ke profil. Ini untuk foto profilnya kita bisa diganti atau bisa diubah ya untuk foto profil dan namanya, dan untuk pengaturannya itu bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada logo lonceng itu untuk notifikasi. Jadi notifikasi
untuk pemberitahuan apa saja yang telah ada kegiatan apa saja yang ada di kelas gitu. Itu masuk ke notifikasi. Nah, di sini untuk mencari topik yang telah diunggah. Boleh masukkan kata kuncinya dan lihat hasilnya. Sekian dan terima kasih.